Bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1781. Iblis Baru. Kamu adalah Ye Junlin. Teknik yang sama persis dengan Ye Junlin. Mata dari 13 master tingkat 7 sebelum kematian mereka penuh teror. Mereka yang baru saja bermain melawan Ye Junlin mengetahui hal ini dengan sangat baik. Karena itu, orang-orang di depan mereka semua curiga bahwa itu adalah Ye Junlin. Mati. Setelah pria misterius yang menyamar sebagai Ye Junlin melakukan semua ini, dia mengeluarkan sapu tangan putih dan menyeka tangannya. Ada cahaya di matanya. Senyum muncul di sudut mulutnya. Segera, dia meninggalkan Baiyun Villa. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Upacara magang bisa tiba-tiba berubah menjadi pembantaian. 10.000 tuan semuanya mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Ini juga mencakup 13 master 7 hari penuh. Jika masalah ini menyebar, saya khawatir itu akan mengejutkan seluruh dunia. Puluhan ribu master akan dihancurkan dalam sekejap, yang merupakan pukulan fatal bagi dunia seni bela diri Daxia. Tuan yang mati tidak mengharapkan cobaan seperti itu. Ye Junlin tidak menyangka bahwa seseorang akan menyamar sebagai dia dan membunuh puluhan ribu tuan. Tekniknya sama persis dengan dia. Dan tidak ada jejak imitasi. Lagi pula, begitu banyak kekuatan yang ingin menerima Junjun sebagai murid, hanya untuk berkonflik dengan Ye Junlin. Motif pembunuhannya ada di sana. Ini keahliannya. Terlebih lagi, semua orang yang hadir sudah mati, dan tidak ada saksi sama sekali, yang setara dengan palu sungguhan. Hal yang paling penting adalah bahwa meskipun upacara penerimaan murid telah menarik perhatian dunia, mungkin tidak ada yang mendekati untuk menanyakan berita itu. Bagaimanapun, mereka semua ahli, dan tidak mungkin bagi orang untuk didekati. Ditambah dengan fakta bahwa seseorang dengan sengaja merencanakan semua ini, masalah ini pada dasarnya terkunci, dan Ye Junlin yang melakukannya. Tidak lama kemudian pria misterius itu meninggalkan villa. Sekelompok orang datang ke sini. Mereka adalah Tian's Mansion yang setenar keluarga Baolong dan menjaga keseimbangan keluarga Baolong. Sebagai organisasi seni bela diri terkuat di Daxia. Sekarang setelah mereka lahir, mereka secara alami harus mengurus urusan Daxia. Ada kelainan dalam upacara magang, dan para ahli dari Tian's Mansion tiba untuk pertama kalinya. Mereka terdiri dari 4 orang, dengan nama Sandi Tianlong, Dihu, Xuanlang, dan Huang Hu. Setelah memasuki Baiyun Villa, semua orang ketakutan dengan pemandangan mengerikan di depan mereka. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Mulai melihat sekeliling. Mati. Semua mati. Tidak ada satupun yang selamat. Mengerikan. Itu semua pembunuhan sekali tembak. Master tingkat 7 juga. Hasilnya setelah diperiksa bahkan lebih mengejutkan. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat keluarga Ye Junlin? Mereka adalah fokus dari upacara magang. Tianlong, yang tingginya hampir 2 meter, bertanya. Harimau berkepala botak menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihatnya. Serigala misterius berpakaian putih berkata dengan wajah dingin dan tanpa emosi, keluarga Ye Junlin tidak ada di sini. Huang Hu, satu-satunya perempuan di antara keempatnya, berseru, saya telah membuat penemuan besar. Apa? Ketiganya segera mengelilinginya. Orang-orang ini mati dengan cara yang sama. Wajah cantik Huang Hu penuh dengan kesungguhan. Bukankah itu berarti mereka semua dibunuh oleh satu orang? Tanya Tianlong. Itu benar. Itu dibunuh oleh satu orang, dan itu menggunakan semacam kekuatan sihir. Itu adalah berita dari klan Baolong beberapa hari yang lalu. Teknik kekuatan yang digunakan Ye Junlin sama dengan yang dimiliki klan Baolong. Iblis besar. Hukumnya persis sama. Kata Huang Hu dingin. 3 lainnya terus memeriksa tubuh. Wajah Xuanlang tanpa ekspresi. Ini benar-benar seni sihir ini. Persis sama dengan iblis besar itu. Ya, itu benar. Itu dia. Beberapa orang langsung menegaskan di tempat. Mereka berempat saling memandang. Pikiran mereka sama. Menurut berita, Ye Junlin adalah penguasa sekte-sekte jahat itu dan cara-cara yang bengkok. Ye Junlin tidak ragu-ragu untuk menyelamatkan mereka. Semua ini menunjukkan bahwa Ye Junlin adalah iblis baru. Maka dapat dipastikan bahwa Ye Junlin meninggal hari ini. King's Landing melakukannya. Bab 1782. Siapa Tuan Ye Junlin? Semua petunjuk dan bukti mengarah pada apa yang Ye Junlin lakukan. Ini hampir seperti palu sungguhan.
Tidak ada alasan untuk membuktikan bahwa orang lain yang melakukannya. Motif pembunuhannya sangat sederhana. Orang-orang ini ingin mengambil putrinya sebagai murid, dan dia membunuh mereka semua dengan marah. Selain itu, temperamen iblis ini murung. Ada banyak waktu ketika tidak ada alasan untuk melakukan sesuatu. Ya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan itu. Diragukan bahwa Ye Junlin melakukannya. Bahkan jika seseorang ingin menjebaknya, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh semua orang hanya dalam sekejap. Beberapa menit, termasuk 13 master tingkat 7. Ya, masalah ini dikonfirmasi. Sekarang, Ye Junlin. Keempat Tianlong segera membuat penilaian. Huang Hu telah mengumpulkan semua bukti. Klan Baolong mengatakan ini sebelumnya, mengingatkan Tian Chefu untuk fokus pada Ye Junlin. Identitasnya terlalu istimewa. Ya, kami tidak peduli sebelumnya. Sekarang pikirkan tentang fakta bahwa raja yang berdampingan adalah iblis besar. Seberapa mengerikan itu? Seberapa berbahayanya bagi dunia seni bela diri Daxia? Huang Hu mengingatkan. Mendengar ini, semua orang berkeringat dingin. Ya, lihat pukulan yang menghancurkan bagi Daxia Martial Dao ketika dia melakukan gerakan santai. Juga, dia memiliki banyak cara yang bengkok dan jahat, yang masing-masing adalah bom waktu. Begitu ada masalah, itu akan terjadi. Menjadi bencana, kata beberapa orang. Bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan? Tanya Earth Tiger. Pertama, segera hancurkan semua yang ada, blokir berita, dan jangan biarkan masalah ini keluar. Perlakukan seolah-olah itu tidak terjadi. Kedua, segera laporkan ke rumah Tians dan klan Baolong, dan biarkan mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Kami tidak memiliki otoritas yang cukup. Tianlong mengusulkan sebuah rencana. Semua orang segera dieksekusi. Ngomong-ngomong, semua orang lupa tujuan kunjungan kita kali ini, kan? Huang Hu mengingatkan. Ya, kali ini kita di sini untuk melihat bakat Junjun anak Ye Junlin. Yang lain menunjukkan kesadaran mereka yang tiba-tiba. Tian Chefu datang ke sini. Hanya untukmu. Orang lain mungkin tidak percaya pengenalan Paviliun Tianji dengan bakat Junjun. Tapi Tian's Mansion mereka benar-benar mempercayainya. Kali ini, mereka dikirim ke sini untuk memeriksa bakat Junjun. Pada dasarnya, mereka ingin membawa Junjun kembali ke Tian's Mansion. Dengan bakat seperti Junjun, hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai murid. Pada akhirnya, Junjun kemungkinan besar akan memasuki Tian's Mansion atau klan Baolong. Sepertinya sekarang raja ini harus dibawa pergi oleh rumah Tians kita. Ayahnya adalah iblis yang hebat, dan dengan bakat yang begitu tinggi. Jika dia dilatih untuk menjadi iblis besar berikutnya, akan ada masalah yang tidak ada habisnya. Menakutkan iblis besar seperti ini memiliki bakat yang begitu tinggi. Tuhan benar-benar tidak adil. Mata Tianlong berkedip, sepertinya ada hal ketiga, bawa Junjun ke Tian Chefu. Pada akhirnya, masalah ini ditekan secara paksa oleh Tian Chefu. Berita itu tidak pernah keluar. Bahkan Ye Junlin dan Xiao Feng bahkan tidak mengetahuinya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Daxia. Dunia seni bela diri telah kehilangan banyak kekuatan. Inilah yang ingin dilihat oleh mereka yang menjebak Ye Junlin. Itu telah menyebabkan konflik antara Ye Junlin dan keluarga Baolong. Keluarga Li Zhao masih tenggelam dalam kegembiraan bakat tinggi Junjun. Bahkan Ye Junlin tidak peduli. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Dia telah diberi gelar iblis besar. Pada saat ini, anggota Tianlong dari rumah Tian telah bertemu dengan pejabat senior Yan Longwei. Apa? Anggota senior Yan Longwei juga terkejut. Tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Mereka sangat ingin membela Ye Junlin. Tapi fakta berdarah terbentang di depan kita. Tunggu. Dia Yan Longwei bertanya. Ngomong-ngomong, siapa penguasa raja? Siapa iblis besar? Bab 1783, No. 1 di peringkat surgawi. Menurut penjelasan Tian Chefu, Ye Junlin mendapat warisan iblis. Segera setelah latihannya dan sebagainya diperlihatkan, klan Baolong dan orang-orang yang bengkok dan jahat itu langsung mengenalinya. Karena dia melihat bayangan iblis besar darinya. Sebelum iblis utara, iblis-iblis ini seperti semut. Bahkan klan Baolong dan Tian Chefu takut pada iblis. Itu adalah iblis besar yang sebenarnya. Jadi Yan Longwei ingin tahu di mana yang suci. Itu adalah dewa pembunuh pamungkas yang dulunya nomor 1 di peringkat musim panas hebat, dewa jahat dari awan api. Beberapa orang di Tian's Mansion tersentak.
Jelas, dewa jahat awan api ini memberi mereka ancaman besar. Di mana dewa jahat Huoyun sekarang? Yan Longwei segera bertanya kepada seseorang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bahkan Paviliun Tianji, yang selalu mengetahui segalanya di dunia. Huang Hu berkata dengan dingin. Sepertinya dewa jahat Huoyun masih hidup. Dan dia memberikannya kepada Ye Junlin. Dunia seni bela diri atau Daxia akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, benar dan salah tidak cocok sejak zaman kuno. Tidak peduli berapa banyak Ye Junlin telah berkontribusi pada Daxia sebelumnya. Tapi dia adalah pewaris dewa jahat setelahnya. Jika dia pecah hari itu, siapa yang bisa menghentikannya? Benar. Dan begitu anak-anaknya dilatih, mereka mungkin menjadi iblis. Tapi Yan Longwei masih percaya pada Ye Junlin. Aku masih percaya pada raja berdampingan. Tidak peduli kapan, kamu harus percaya pada pria itu. Ya, tidak peduli seberapa jahat praktiknya. Hatinya selalu benar. Itu benar. Kami selalu percaya pada raja berdampingan. Mendengar bahwa semua orang di Yan Longwei mempercayai Ye Junlin dengan suara bulat, semua orang di Tian's Mansion tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin memiliki prestise yang begitu tinggi di hati semua orang. Dalam kasus bukti yang kuat, itu masih dipercaya. Hal ini membuat mereka sangat marah. Oke, tinggalkan masalah ini. Ya, kamu tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Dengar, masalah ini harus dirahasiakan, terutama untuk tidak memberitahu Ye Junlin. Apa yang Ye Junlin tidak tahu adalah bahwa pada saat ini, Tian Chefu dan keluarga Baolong telah mengincarnya. Pada akhirnya, rencana yang diberikan oleh Tian Chefu adalah untuk mengamati terlebih dahulu gerakan Ye Junlin dan melihat langkah selanjutnya. Kedua, Junjun harus dibawa ke rumah Tians, dan rumah Tians akan dilatih secara khusus, sehingga dia tidak akan tumbuh menjadi iblis. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Ada apa? Beberapa hari yang lalu, satu demi satu datang untuk mencari Junjun. Kenapa tidak ada orang sekarang? Keluarga Li Zhao bingung. Sejak upacara pemagangan, tidak ada kabar. Sepertinya semangat Junjun tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang datang padanya lagi. Semua orang lupa tentang dia. Hanya Ye Junlin yang paling puas. Sekarang situasi ini adalah yang terbaik. Tidak ada yang mengganggu Junjun, dan berani menerimanya sebagai murid. Tampaknya kejutan dan pencegahan upacara pemagangannya masih efektif. Bagaimanapun, Ye Junlin mengalahkan 13 master tingkat ke-7. Bahkan jika orang lain mendengar sedikit angin, mereka tidak akan lagi berani menerima Junjun sebagai murid. Tapi Ye Junlin tidak mengharapkan sesuatu terjadi. Orang-orang itu semuanya mati. Alasan mengapa tidak ada yang berani datang untuk menerima magang adalah karena penindasan paksa oleh Tian's Mansion dan klan Baolong. Dan tidak ada alasan lain. Di suatu tempat di musim panas, sekelompok orang berkumpul secara rahasia. Dalam pertempuran Baiyun Villa, kami telah menghancurkan kekuatan seni bela diri Daxia untuk sebagian besar. Selanjutnya, mari kita membuat gelombang besar lagi. Pemimpin mencibir. Apakah kamu masih ingin menggunakan tangan Ye Junlin? Seseorang bertanya. Tentu saja. Dengan bantuan Ye Junlin, kami dapat menyelesaikan tugas kami. Bab 1784, Bakat tingkat tertinggi. Kali ini, terserah Anda. Semua orang memandang orang di sudut. Dia adalah orang yang berpura-pura menjadi Ye Junlin di Baiyun Villa hari itu dan memulai pembantaian. Sebuah suara samar keluar. Tindakan sesegera mungkin. Kelompok orang ini akan merencanakan sensasi besar. Di sisi lain, Su Zengji juga akan memulai rencananya yang mengejutkan. Selama waktu ini, dia yakin Ye Junlin tidak akan lagi menatap. Jadi dia membuat rencana dengan percaya diri. Segera, saya akan mendapatkan izin dari Laboratorium No. 1. Pada saat itu, Laboratorium No. 1 dapat dengan sempurna menafsirkan eksperimen saya. Su Zengji menunjukkan senyum gila. Rencananya sebelumnya akan diselesaikan di Laboratorium No. 2. Tetapi dihancurkan karena Ye Junlin dan Wen Lei. Sekarang Su Zengji memilih Laboratorium No. 1 untuk melaksanakan rencana gila. Laboratorium No. 1 adalah laboratorium terbesar dan terbaik di Pangkalan Sains dan Teknologi Shenlong. Kemungkinan rencana gila Su Zengji akan berhasil akan sangat meningkat. Bahaya akan datang. Ye Junlin adalah orang dengan indera penciuman yang tajam. Semakin tenang dia, semakin banyak arus bawah yang melonjak. Semuanya begitu damai.
Selalu terasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Dia juga secara pribadi memeriksa situasi di mana-mana. Tanpa pengecualian. Tentu saja. Pertanyaan Junjun. Ye Junlin tidak peduli. Bagaimanapun, dia berpikir bahwa dia menghalangi semua kekuatan. Hari ini, ketika Ye Junlin bertanya kepada si Tianwang apakah ada yang salah, Tian's Mansion mendekatinya. Ye Junlin masih kaget dan penasaran dengan Tian's Mansion. Bagaimanapun, rumah Tian's dan keluarga Baolong adalah fondasi untuk melindungi negara. Mereka mengendalikan fondasi Daxia dan rahasia terbesar. Ada apa denganmu? Ye Junlin bertanya. Keempat Tianlong memandang Ye Junlin dengan waspada. Pada akhirnya, Tianlong yang mengatakan tujuannya. Satu kata untuk raja, kan? Tujuan kami sangat sederhana. Kami di sini untuk anak-anakmu. Huang Hu berkata secara khusus, Tian Chefu pada dasarnya memutuskan untuk membesarkan anak-anakmu dengan kami di sini untuk melihat bakat khusus anakmu. Tidak, aku akan membawa anakku sendiri. Aku tidak membutuhkan orang lain. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, ekspresi keempat orang Tianlong berubah. Jika begitu, Junjun akan menjadi ancaman. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, mengapa tidak membiarkan Tian Chefu berkultivasi? Itu adalah tempat terbaik untuk Junjun. Keluarga Li Zhao yang mendengar berita itu memelototi Ye Junlin dengan marah. Wanita tua dan yang lainnya buru-buru mendatangi empat orang Tianlong. Kami menantikan bintang dan bulan. Dan akhirnya kami menantikan Anda. Bukan rahasia lagi bahwa keluarga Baolong di Cefu hari ini tidak sebuah rahasia. Semua orang tahu kekuatan mereka. Mereka tentu berharap Junjun akan diterima oleh Istana Tian's. Namun, dengan kemampuan mereka, sulit untuk menghubungi Tian's Mansion atau klan Baolong. Sekarang setelah Tian's Mansion ada di sini, semua orang bersemangat. Yah, kita di sini untuk anak itu. Di mana anak itu? Tanya Huang Hu. Ziran, bawa Junjun. Tak lama kemudian, Li Ziran membawa Junjun ke arena. Empat dari Tianlong mulai memeriksa dan menganalisis bakat Junjun. Tian Chefu memiliki metode khusus untuk mengukur tingkat bakat. Bakat umum dibagi menjadi 1 hingga 9 level. Level 4 dan 5 sudah berbakat. Level 6 atau 7 adalah jenius. Tingkat ke-8 bahkan lebih langka di dunia. Dan mungkin ada 1 dalam 1000 tahun. Tapi setelah menguji bakat Junjun, keempatnya terkejut. Tingkat 9. Tingkat tertinggi 9. Ternyata peringkat Paviliun Tianji benar. Tidak berlebihan sama sekali. Bakat Junjun benar-benar ada dalam daftar. Bahkan bisa dikatakan Junjun dipandang sebelah mata. Semua orang mengharapkan bakat tingkat ke-7. Tetapi itu adalah bakat tingkat ke-9. Yah, aku telah membuat keputusan untuk rumah Tian's. Dan aku akan membawa anak ini kembali ke rumah Tian's untuk pelatihan hari ini. Awalnya, rumah Tian's harus memeriksanya. Tapi setelah bakat ini diukur, Tianlong membuat keputusan langsung. Saya tidak setuju. Bab 1785, anak itu pergi. Keluarga Li Zhao yang bersemangat mendengar kata-kata Ye Junlin. Senyum di wajah semua orang menghilang. Bersama dengan empat Tianlong, senyum itu menghilang. Itu awalnya merupakan perbuatan besar, tetapi dihancurkan oleh kata-kata Ye Junlin. Tidak setuju. Ye Junlin, apa yang tidak kamu setujui? Bisakah kamu menemukan sesuatu yang lebih baik dari Tian's Mansion? Beberapa orang bertanya. Ye Junlin berkata dengan dingin, Junjun, aku akan belajar sendiri. Aku akan melindungi putriku. Aku tidak membutuhkan orang lain. Aku tidak ingin Junjun menjadi fas. Ada beberapa hal yang perlu dia alami sendiri. Baru setelah itu dia akan tumbuh dewasa. Pernyataan Li Ziran membuat Ye Junlin merasa sedikit. Dia harus bersedia melindungi istri dan putrinya sepanjang hidupnya. Tetapi Junjun memang perlu tumbuh dewasa. Dia berbeda dari anak-anak lain sejak dia lahir. Tepatnya ini adalah takdirnya. Jika Anda terus Junjun di sisi Anda sepanjang waktu, memang tidak baik untuk pertumbuhan Junjun. Tapi sekarang Junjun diserahkan ke Tian's Mansion. Ye Junlin tidak nyaman. Dia saat ini tidak dapat mengendalikan Tian's Mansion. Dan jika terjadi kesalahan, dia tidak akan bisa mengurusnya. Alasan mengapa Junjun diminta pergi ke kota Wushuang sebelumnya adalah karena dia bisa mengendalikan kota Wushuang dengan satu tangan. Situasinya benar-benar berbeda sekarang. Berdampingan dengan raja adalah keputusan dari Istana Tian's. Dan itu juga perintah. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Yan Longwei.
Keempat Tianlong memutuskan untuk membawa Junjun pergi hari ini. Dan mereka tidak akan mengeluarkan biaya. Nada suara Huang Hu lembut. Jangan khawatir. Bakat anakmu luar biasa. Kami berjanji bahwa dia tidak akan dianiaya di rumah Tians. Dan dia akan dikultivasikan sebagai benih nomor 1. Di masa depan, bendera pelindung negara bersedia dia bisa membawanya. Xuan Lang, yang telah lama terdiam, juga menggema. Tian's Mansion adalah organisasi seni bela diri kuno terkuat di Daxia. Ini bukan sesuatu yang kekuatan di sungai dan danau bisa dibandingkan. Anak-anakmu dan yang berharga sudah terlambat. Tidak ada orang yang akan menyakitinya. Ye Junlin, tidak ada gunanya bagimu untuk tidak setuju. Junjun harus pergi ke Tian's Mansion. Keluarga Li Zhao memarahi. Li Ziran juga menatap Ye Junlin dengan tatapan rumit dan berkata, Junlin, kita tidak bisa melindungi Junjun seumur hidupnya. Cara terbaik adalah melindungi dirinya sendiri. Ye Junlin tampak rumit. Sekarang urutan Tian Chefu dan Yan Longwei. Dan bujukan keluarga dan istri. Ada juga pertimbangan masa depan Junjun. Dia sangat berantakan. Oke, kalau begitu biarkan Junjun pergi ke Tian Chefu untuk mencobanya dulu. Jika kamu tidak baik-baik saja, aku akan membawanya kembali kapan saja. Ye Junlin akhirnya setuju. Biarkan dia terbiasa untuk sementara waktu. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, kami akan membawa anak itu pergi. 4 Tianlong bersemangat. Aku tidak sabar untuk segera membawa Junjun pergi. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada Junjun. Insiden itu terjadi tiba-tiba, dan tidak ada yang siap. Jadi semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Junjun satu persatu. Li Ziran adalah orang terakhir kedua yang mengucapkan selamat tinggal pada Junjun, menangis keras. Ye Junlin adalah orang terakhir yang mengucapkan selamat tinggal pada Junjun. Ada juga air mata di matanya. Junjun anak ini terlalu masuk akal. Dia juga berinisiatif untuk menghibur Ye Junlin agar tidak menangis. Ye Junlin takut dia tidak tahan dengan rasa sakit perpisahan. Jadi dia pergi dulu. Tidak ingin melihat adegan perpisahan dengan Junjun. Di luar villa, Ye Junlin menyalakan sebatang rokok dan merokok. Dalam beberapa menit, langkah kaki yang berantakan terdengar. Dan keempat Tianlong dan Li Ziran berkumpul. Menunjuk hidung Ye Junlin dan berteriak, Ye Junlin cepat serahkan anak itu. Hah. Satu kalimat membuat Ye Junlin tercengang. Serahkan anak itu. Apa maksudmu? Junjun ada di kamarnya. Ye Junlin berkata dengan heran. Kamu kentut. Anak itu hilang. Jelas kamu menyembunyikannya. Bab 1786. Langit akan runtuh. Sepasang mata harimau menatap Ye Junlin. Ya, kamu pasti menyembunyikan anak itu. Sekarang kamu berpura-pura. Ya, Junjun terakhir yang kamu lihat. Sejak itu Junjun menghilang. Bukan kamu atau siapa. Kamu tidak ingin Junjun bergabung dengan Tian Chefu. Mengapa menggunakan metode ini? Hampir semua orang yang hadir meneriaki Ye Junlin. Baru saja semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Junjun. Dan akhirnya setelah Ye Junlin pergi, keempat Tianlong pergi ke kamar untuk menjemput Junjun. Ternyata Junjun sudah pergi. Semua orang dengan cepat melihat sekeliling villa, tetapi tidak ada jejak Junjun sama sekali. Dia menghilang. Hal pertama yang muncul di benak semua orang adalah bahwa Ye Junlin menyembunyikan Junjun. Bagaimanapun, Ye Junlin adalah yang terakhir bertemu Junjun. Setelah dia keluar, Junjun menghilang. Itu berarti itu masalahnya. Wajah Lizzie menjadi hitam. Dia menatap Ye Junlin dan berkata dengan kecewa, aku tahu kamu tidak tahan dengan Junjun. Dan aku juga tidak tahan. Tapi Junjun memiliki dunianya sendiri. Apakah masuk akal jika kamu mengikatnya? Seperti ini. Kamu cepat serahkan Junjun. Atau aku akan kecewa padamu. Yang lain mendesak. Cepat dan serahkan Junjun. Dan beberapa orang dewasa akan membawa Junjun kembali ke Tian's Mansion. Keempat Tianlong sangat marah. Tetapi karena kekuatan Ye Junlin, mereka tidak berani marah. Semua orang menatap Ye Junlin. Biarkan dia menyerahkan Junjun. Ye Junlin tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Butuh puluhan detik bagi Ye Junlin untuk bereaksi. Tubuhnya gemetar. Tinjunya mengepal erat. Dan dia bertanya dengan gugup, kamu. Apa yang kamu bicarakan? Junjun sudah pergi. Lihat orang yang masih berpura-pura menjadi bawang putih di sini. Dia jelas menyembunyikan Junjun. Sekarang, dia juga bertanya kepada kami bahwa Junjun sudah pergi. Li Ziran tiba-tiba mengangkat suaranya. Benar. Junjun hilang.
Jika kamu menyembunyikannya, aku mohon serahkan Junjun. Boom. Masalah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Dijaga ketat. Junjun masih ditangkap. Masih di bawah hidungnya. Ini tak tertahankan. Boom. Ye Junlin berubah menjadi angin dan pergi. Sekelompok orang dibiarkan tercengang. Apa maksud Ye Junlin? Sembunyikan anak itu dan jangan serahkan. Ye Junlin. Berhenti untuk kami. Kemana kamu lari? Ye Junlin segera pergi mencari Junjun. Dia dengan cepat melihat sekeliling. Benar saja. Saya menemukan energi khusus di hutan yang dalam di suatu tempat. Rupanya Junjun dibawa pergi. Tim rahasia Ye Junlin dengan cepat berkumpul. Mengatakan bahwa mereka juga tidak menemukan apapun. Dan karena Ye Junlin sendiri ada di sana, tim rahasia diatur lebih jauh. Jika pihak lain mengirim ahli top, dia mungkin tidak dapat mendeteksinya. Misalnya, kali ini, di hadapan Ye Junlin dan 4 penguasa Tian's Mansion. Mereka mengambil Junjun dari bawah hidung mereka. Aku ceroboh. Ye Junlin menamparkan dahinya. Agar tidak melihat adegan perpisahan, dia sengaja berjalan keluar dari jarak tertentu. Jarak inilah yang memberi peluang bagi lawan untuk mengambil keuntungan. Siapa yang membawa Junjun pergi? Ye Junlin berteriak di langit. Dia sangat melindungi Junjun, tapi dia masih dibawa pergi. Saya merasa sangat bersalah. Tapi satu hal yang pasti, yang dikirim oleh pihak lain untuk menangkap Junjun pastilah seorang raksasa super. Di bawah mata 4 penguasa Tian's Mansion, dia diam-diam membawa Junjun pergi. Mungkinkah dia orang biasa? Sepertinya pihak lain telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. 4 tuan dari Tian's Mansion datang, tetapi itu adalah kesempatan bagi yang lain. Pada saat ini, kerumunan datang dengan tergesa-gesa. Di mana Junjun? Cepat serahkan Junjun. Semua orang memarahi. Ye Junlin marah. Saat ini, dia masih curiga bahwa dia menyembunyikan Junjun. Bab 1787, hanya bisa menjelaskan hidanganmu. Langit runtuh. Hilangnya Junjun seperti langit telah jatuh ke Ye Junlin. Orang-orang ini masih menganiaya dia di sini. Ye Junlin tidak sabar untuk menamparkan mereka semua sampai mati. Dia marah menatap 4 orang Tianlong. Putri saya membiarkan musuh mengambilnya. Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Biarkan musuh mengambilnya. Semua orang tercengang. Segera setelah itu, Tianlong mencibir, tidak mungkin. Bagaimana anak itu bisa dibawa pergi? Apakah Anda benar-benar berpikir kita berempat tidak ada? Lebih dari 100 meter setara dengan berada di bawah hidung kita. Tidak ada yang bisa mengambil orang dari di bawah 4 hidung kami. Ya, Anda meremehkan kami, kan? Dengan kami, bagaimana mungkin musuh diam? Bagaimana dengan membawa orang pergi? Huang Hu juga setuju. Xuanlang memandang Ye Junlin dengan mata dingin. Tidak ada yang bisa menangkap seseorang di bawah hidung kita. Dan itu masih tidak sadar. Itu hanya bisa berarti bahwa Anda berbohong. Ya. Kecuali hanya ada satu kemungkinan. Anda diam-diam menyembunyikan anak itu sendiri. Dan kemudian menyalahkan orang lain yang tidak membutuhkannya. Keempat Tianlong menunjuk ke Ye Junlin. Ye Junlin adalah orang terakhir yang melihat Junjun. Selain itu, keempat Tianlong tahu identitasnya sebagai Raja Surga. Dan tidak masalah untuk melakukan semua ini dengan kekuatannya. Ye Junlin tersenyum. Jika kamu bisa menjauhkan orang dari matamu, itu hanya bisa menunjukkan makananmu. Kamu mencari kematian. Xuanlang mengatakan kata demi kata. Niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya. Bagaimanapun, semua orang yang hadir percaya bahwa Ye Junlin lah yang menyembunyikan Junjun. Lagi pula, seperti pembantaian sebelumnya di Baiyun Villa, hampir semua buktinya meyakinkan. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku akan mencari Junjun. Ye Junlin mengabaikan yang lain dan hendak pergi. Kamu berani. Xuanlang berhenti di depan Ye Junlin. Minggir. Atau jangan salahkan aku karena membunuhmu. Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh. Xuanlang menyingkir. Suara Tianlong terdengar. Baru saat itulah Xuanlang perlahan melepaskannya. Kenapa kamu tidak membiarkan aku mengambil tindakan? Aku tidak akan kalah. Dan kamu. Xuanlang jelas menolak untuk menerima Ye Junlin. Bahkan jika dia adalah master. Xuanlang adalah yang paling mampu dari 4. Kekuatannya jauh melampaui surga ke-7. Sebaiknya kita tidak berkonflik dengannya. Jangan memaksanya. Tianlong menjelaskan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Awasi dia. Awasi dia mulai sekarang.
Ikuti saja dia. Kamu pasti akan menemukan anak itu. Perintah Tianlong. 4 orang dewasa. Jangan khawatir. Kami akan membiarkan dia menyerahkan anak itu. Ziran. Kamu harus membiarkan dia menyerahkan anak itu. Keluarga. Li Zhao menyatakan niat baik mereka. Kamu tidak perlu masalah ini. Ayo selesaikan. Keempat Tianlong pergi dari sini. Ye Junlin mungkin memiliki langkah besar selanjutnya. Dia tidak ingin anak itu mengikuti kita. Alasannya sangat sederhana. Dia hanya tidak ingin anak ini membiarkan kita mengembangkan karakter yang baik. Dia ingin mengkultivasi dirinya sendiri. Tianlong dianalisis. Kita harus mengawasinya dan mendapatkan anak itu kembali. Ini sangat penting. Kita harus mencari dukungan. Kalau tidak Ye Junlin tidak akan bisa menghadapinya. Oke, hubungi Tian Chefu segera dan laporkan berita sejujurnya. Setelah Ye Junlin pergi dari sini, segera menghubungi Departemen Lama semua pihak dan mulai mencari keberadaan Junjun. Dia mengirim semua si Tianwang terkuat dan yang lainnya keluar, hanya untuk mencari tahu keberadaan Junjun. Yang lain cemas seperti semut di wajan panas. Tetapi hal baiknya adalah pihak lain tidak secara langsung menyerang Junjun, tetapi membawanya pergi. Rupanya mereka punya rencana lain. Mungkin itu untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Junlin sedikit lebih lega. Pada saat ini, Junjun tidak meninggalkan Daxia. Dia dibawa ke suatu tempat di Daxia. Pada saat ini, sekelompok orang muncul. Yang terpenting adalah kelompok orang ini. Bab 1788. Berhentilah berbicara omong kosong dan mulailah berkelahi. Ye Junlin bertemu orang-orang ini di kuburan dekat kota Fengtian. Seorang samurai dari Pulau Timur yang tergabung dalam keluargaan. Ketika Ye Junlin dikonfrontasi pada awalnya, sekelompok orang menunjukkan keanehan dan memaksa keluargaan untuk meminta maaf. Pada saat itu, Ye Junlin menyadari bahwa kelompok orang ini mungkin memiliki konspirasi. Biarkan Raja Surgawi Barat mengirim seseorang untuk menatapnya. Namun sejauh ini, kelompok orang ini belum menunjukkan keanehan. Oleh karena itu, pengamatan di sisi Raja Surgawi Barat selalu stabil. Tetapi orang-orang ini adalah perencana, bukan pelaksana. Mereka tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, Departemen Intelijen Nisi Tianwang tidak akan mengetahuinya. Ternyata semua yang ada di Baiyun Villa direncanakan oleh sekelompok orang ini. Sekarang, mereka telah mengirim orang-orang kuat untuk menangkap Junjun. Ono Kun beruntung. Semua orang membungkuk pada bayangan. Ada bayangan dalam cahaya redup. Itu adalah Ono Kun di mulut semua orang, Ono Ichiro. Dia dijuluki pejuang bayangan. Itu artinya dia seperti bayangan. Selain berlatih Dongjima Kendo, Ono Ichiro juga berlatih teknik khusus, ninjutsu. Jika dia bersembunyi, hampir tidak ada yang bisa menemukannya. Dia bisa bersembunyi di mana saja, hampir menyatu dengan lingkungan. Ini seperti pemimpin organisasi pembunuh dewa yang Ye Junlin bunuh di War Eagle Country. Namun, dari segi teknologi tersembunyi saja, Ono Ichiro lebih kuat. Sadoman kuat dalam pembunuhan, Ono Ichiro kuat dalam sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, ketika Ono Ichiro menangkap Junjun, keempat penguasa Tianlong tidak menanggapi. Bahkan Ye Junlin, yang relatif jauh di luar, tidak menyadarinya. Bagaimanapun, Ye Junlin tidak melihat adanya fluktuasi energi. Tuanku, misiku selesai. Terserah Anda sekarang. Ono Ichiro dengan cepat mundur. Setelah beberapa prajurit Dongdao melirik Junjun, mereka berkata serempak, "Oke, kita bisa mulai." Ye Junlin memiliki firasat bahwa kelompok orang Dongdao ini memiliki rencana yang telah direncanakan, tetapi dia tidak berharap kelompok orang ini bergerak begitu banyak atau langsung ke dia. Di sisi lain, Ye Junlin mengirim semua pasukan yang bisa dikirim. Hampir seluruh Daxia dengan panik mencari keberadaan Junjun. Ye Junlin tahu bahwa tidak ada gunanya khawatir. Dia duduk, memantapkan dirinya. Tapi hati belum tenang. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia menyesalinya sekarang dan harus terus memasang chip pelacak lokasi di Junjun. Kalau tidak, dia pasti sudah tahu di mana Junjun sekarang. Menyesali. Setelah menyelamatkan Junjun, dia akan menanamkan chip itu lagi. Tianlong dan yang lainnya masih menatap Ye Junlin. Aku kehilangan putriku. Dia begitu tenang. Melihat Ye Junlin, yang sedang bermeditasi dengan tenang, kata Dihu tidak puas. Itu berarti putrinya tidak hilang sama sekali. Aku tidak tahan lagi.
Akhirnya, mereka tidak bisa menahannya dan berjalan keluar. Ye Junlin, kamu terus mengatakan bahwa putrimu ditangkap oleh musuh. Bukankah kamu harus terburu-buru untuk menemukannya di seluruh dunia? Mengapa kamu duduk di sini dengan tenang? Huang Hu bertanya langsung. Ye Junlin berkata tanpa membuka matanya, urusan Ye Junlin, bukan milikmu untuk diurus. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, cepatlah. Mendengar sikap kuat Ye Junlin, keempat Tianlong sangat marah. Kapan mereka diperlakukan seperti ini? Sebagai organisasi seni bela diri kuno terkuat di Daxia, mereka hampir bebas dari aturan apapun. Bahkan Yan Longwei tidak dapat memesannya. Status seperti itu menentukan kebangsawanan mereka. Siapa yang berani berbicara dengan mereka seperti itu? Berani menyuruh mereka pergi. Saya makan hati beruang dan empedu macan tutul. Ye Junlin, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Serahkan anak itu dengan cepat. Jangan memaksaku untuk melakukannya. Aku telah menahanmu untuk waktu yang lama. Xuanlang tidak bisa menahannya lagi. Dia sudah lama ingin menantang Raja Surga. Boom. Tiba-tiba, Ye Junlin membuka matanya. Kalau begitu berhentilah berbicara omong kosong dan mulailah bertarung. Bab 1789. Bahaya Junjun. Ini adalah momen paling menjengkelkan Ye Junlin. Tetapi Xuanlang Tianlong berdengung seperti lalat. Ye Junlin memiliki hati untuk membunuh. Dia ingin menembak keempatnya. Ketiga Tianlong ingin menghentikannya. Tetapi sudah terlambat. Suasana tegang hampir pecah. Xuanlang tampak sangat bersemangat. Dan mencibir, biarkan aku mencoba seberapa kuat 20 besar. Satu pukulan adalah yang kedua untukmu. Ye Junlin telah mengangkat tinjunya dan akan meledakkannya. Boom. Ye Junlin mengangkat tinjunya. Bumi bergetar, dan angin berangsur-angsur mengembun. Momentum yang luar biasa akan datang. Ekspresi Tianlong dan yang lainnya sangat berubah. Master peringkat surgawi benar-benar cukup kuat. Bahkan wajah Xuanlang sangat berubah. Tapi dia menjadi semakin bersemangat. Semakin kuat Ye Junlin, semakin dia tertarik. Xuanlang juga mulai menjalankan teknik terkuat. Ini akan bersaing dengan Ye Junlin. Pada saat kritis, Raja Surgawi Barat tiba-tiba berlari terburu-buru. Wang, ada berita. Dia berteriak pada Ye Junlin. Sebuah perang tiba-tiba hancur. Mendengar ini, Ye Junlin menarik tinjunya dengan tiba-tiba, dan dengan cepat pergi bersama Raja Sitian. Lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Sebelum pergi, Ye Junlin meninggalkan Xuanlang dengan sepatah kata pun. Xuanlang hampir mati karena marah. Dengarkan apa yang dia katakan. Saya curiga dia tidak berani. Itu sebabnya dia menghindari saya seperti ini. Kata Xuanlang dengan marah. Tianlong saling memandang. Dia takut. Mereka tidak bisa memikirkan alasan lain. Lagi pula, mereka selalu berpikir bahwa Ye Junlin menyembunyikan Junjun alih-alih kehilangannya. Ayo, ikuti. Terus menatapnya dan lihat trik apa yang dia miliki. Di sisi lain, Ye Junlin mengikuti si Tian Wang ke pangkalan Jiangbei. Wang, kami baru saja mendapatkan informasinya. Seseorang membawa Junjun ke sebuah pulau kecil di Laut Timur Daxia, dan kami ingin secara terbuka menemukan master untuk Junjun. Ye Junlin mengerutkan kening. Putriku akan meminta orang lain untuk menemukannya. Apakah kamu mendapatkan persetujuanku? Benar. Dan syarat untuk menerima Junjun sebagai muridmu adalah mengambil harta. Harta siapa yang lebih berharga? Siapa yang bisa menerima Junjun sebagai murid? Segera saat kata-kata Raja Surgawi Barat keluar, wajah Ye Junlin berubah liar. Menerima putriku sebagai murid seperti ini. Kamu menantang garis bawahku. Seluruh orang Ye Junlin penuh dengan kemarahan. Dan ada hawa dingin antara langit dan bumi. Semua orang di sekitar mengalami kesulitan bernapas dan bahkan mati lemas. Permusuhan yang mengerikan dan niat membunuh yang luar biasa. Setelah Tianlong dan beberapa orang datang, mereka ketakutan. Ini bukan cara yang bengkok. Roh jahat yang menakutkan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka secara pribadi merasakan permusuhan yang berasal dari Ye Junlin. Semakin banyak, Ye Junlin dianggap sebagai iblis. Jika kamu tidak menyingkirkan iblis ini, Daxia akan berada dalam kekacauan cepat atau lambat. Xuanlang dan beberapa orang telah melahirkan niat membunuh yang kuat. Di pangkalan, Ye Junlin meraung. Cepat dan periksa untukku. Pulau spesifik. Jam berapa? Periksa untukku secepat mungkin. Maaf. Bunuh tanpa ampun. Ye Junlin sangat marah. Sangat marah.
Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika putrinya diambil seperti ini? Semua orang dikirim. Temukan aku. Ye Junlin meminta Xiao Feng dan tim rahasianya untuk menemukan orang juga. Dia bahkan menyatukan semua sekte jahat yang telah pulih. Biarkan mereka menemukannya juga. Mungkin orang-orang ini lebih tahu. Kebetulan adegan berkumpulnya orang bengkok dan bengkok benar-benar ditonton oleh 4 orang Tianlong. Apa yang Ye Junlin lakukan? Mengumpulkan begitu banyak sekte jahat dan cara yang tidak benar. Apakah dia akan menentangnya? Keempat Tianlong ketakutan. Segera beritahu Tian's Mansion dan klan Baolong. Dan biarkan mereka mengirim seseorang. Cepat, cepat. Ye Junlin memiliki langkah besar di sini. Itu benar. Junjun akan diterima sebagai murid. Ini adalah rencana mereka. Bab 1790. Para pemain kuat dalam daftar tanah Daxia muncul bersama. Dengan bakat tertinggi Junjun, begitu berita magang dirilis, semua orang takut semua orang akan terburu-buru. Apakah itu kekuatan Daxia atau kekuatan global? Semua orang menginginkannya. Namun, berita magang Junjun, kelompok pasukan di Dongdao ini tidak menyebar dalam skala besar. Bahkan sangat rahasia. Tidak ada berita yang akan dirilis. Dan bagaimana dengan kekuatan yang ingin mengambil magang? Mereka diundang secara khusus oleh mereka satu persatu. Di bawah pengaruh surat undangan. Untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka secara alami diam. Karena itu, selain orang atau pasukan yang diundang secara aktif, tidak ada yang tahu tentang magang Junjun. Meski berita pertemuan magang ini ditutup, masih banyak orang yang bisa diundang untuk berpartisipasi. Di sebuah pulau yang tidak dikenal di suatu tempat di Laut Cina Timur, di kedalaman Laut Cina Timur, di mana badai berkumpul. Tempat ini kebetulan berada di area terlarang. Sebagian besar waktu bahkan tidak terdeteksi oleh satelit. Rute maskapai dan kapal umumnya sengaja menghindari area ini. Namun, para pejuang dari Pulau Timur memilih untuk menerima murid-murid mereka di pulau kecil ini. Oleh karena itu, bahkan jika Raja Surgawi Barat dan yang lainnya memiliki departemen intelijen terkuat, sulit untuk mengetahuinya di sini untuk pertama kalinya. Pulau Samurai Pulau Timur datang ke sini lebih awal. Sebuah helikopter jatuh, dan beberapa master membawa Junjun ke sini. Tempatnya sudah disiapkan. Junjun terkunci di latar belakang. Junjun mengedipkan matanya yang besar, tidak mengeluarkan suara, tidak menangis, tidak membuat masalah. Melihat sikapnya yang serius melihat ke kiri dan ke kanan, dia sepertinya sedang memikirkan cara. Meskipun Junjun masih muda, dia adalah anak yang bijaksana. Pengalaman menjadi berbeda dari anak-anak lain sejak kecil membuat pikirannya jauh melampaui pikiran orang biasa. Junjun memegang tangan kecilnya dengan erat, mendesah bahwa dia masih belum cukup kuat. Satu-satunya hal yang dia tunggu sekarang adalah Ye Junlin untuk menyelamatkannya. Tapi dia harus melakukan apa yang dia bisa. Misalnya, ingat semua orang yang hadir. Bahkan jika mereka semua bertopeng, dia masih harus mengingat karakteristiknya. Bahkan kata-kata mereka sendiri, Junjun harus mengingat semuanya. Sudah waktunya bagi ayah untuk memiliki lebih banyak petunjuk. Pemimpin Samurai Pulau Timur menutupi wajahnya, mencibir, hari ini. Mari kita lihat berapa banyak nilai yang dapat diberikan oleh bibit berbakat ini kepada kita pada hari pertama musim panas. Hahaha, tunggu dan lihat. Semuanya sudah siap. Selanjutnya, kekuatan yang ingin menerima magang akan datang. Boom. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh di pulau itu. Sebuah helikopter tiba. Yang pertama masuk. Dewa Perang Naga Gila. Penguasa kuil naga gila dari kekuatan kuno Daxia. Kekuatannya dekat dengan surga ke-8. Orang kuat ke-19 dalam daftar musim panas besar. Bahkan lebih tinggi dari peringkat Ye Junlin. Bahkan, setelah perjanjian para dewa dan berbagai gangguan, berbagai kekuatan kuno muncul satu persatu. Tetapi kekuatan yang lebih kuat dan lebih tua masih dalam keadaan pertapa. Tidak pernah muncul. Saya tidak tahu dari mana pasukan Dongdao berasal. Cukup untuk menunjukkan bahwa mereka luar biasa. Boom. Orang kedua masuk. Yang Mulia Xuan Lei, penguasa Aula Xuan Lei. Orang kuat ke-15 dalam daftar besar musim panas. Yang ketiga masuk. Pedang Feng Lei Tuan Kota Feng Lei tertinggi. Yang ke-13 dalam daftar besar musim panas. Tempat keempat masuk. Yang kelima masuk. Segera perwakilan dari lebih dari 10 pasukan memasuki venue satu demi satu. Hampir semua tempat ke-11 hingga ke-20 dalam daftar musim panas besar telah tiba.
Orang ke-16 masuk. Dia adalah Dewa Pedang Xuanming dari Aula Xuanming. Peringkat ke-12 di peringkat musim panas besar. Orang ke-17 memasuki lapangan. Dia adalah anak berusia 5 tahun dari Gunung Wulong Daoislong, terkenal dengan keterampilan sihirnya. Peringkat ke-11 di peringkat musim panas besar. Setelah keduanya memasuki venue, semua orang tersentak. Kecuali 10 besar dalam daftar besar musim panas, semua yang lain telah datang. Setengah dari dunia ada dalam daftar. Ini menakutkan. Tidak hanya pasukan Daxia yang datang. Bersama dengan negara-negara tetangga di sekitar Daxia, puluhan kekuatan kuno yang kuat datang. Pasukan yang diundang pada dasarnya ada di sini. Bersambung.